Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kula hormati para sedherek sedaya pengurus Salahul Bait Purwanto. Keluarga mugi-mugi ausan waqiah mau saged berkahi rezeki lan hajate tuan rumah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus umume kanggo kita sedaya selaku jamaah. Mudah-mudahan sami antare waqiah barokah waqiah sire waqiah tumerap marang kita sedaya amin. Bismillahirrahmanirrahim, sambil dipacit, sambil dinikmati kita ngaos sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi naf'am mubarakalana walidina walina ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mau kang purnari atau bikai biatiha ya maksudnya. Innama tajibu pastine wajib. Opo al maktubatu salat kang wis den pasti akan. Ay sholawatul khomsi, ay sholawatil khomsi tegese piro-piro sholat kang 5 waktu. Ala kulli muslimin ing atase wong kang muslim mukalafin kang balik buat berakal. Ay baligin tegese wong balik akilin kang berakal. Zakarin lanang au ghairihi atawa lian zakar. Tohirin kang suci. Pala tajibu mangka ora wajib opo salat ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang bangsa asal. Wasobiyin kang lan bocah cilik. Wa majnunin lang wong edan. Wa magmalan wong kang wa magma aleh lan wong kang sakalor. Magma aleh ki wong kang mabuk mendem. Wasakarin lan wong kang ilang akale. Wasakronin lan wong kang ilang akale. Bila ta'adda kelawan ora sengaja ya kabeh. Li adami taklifihim krana ora nono taklife ya kabeh. Suprihe ya kabeh. Wala ala haidin lan ora wajib salat ing atase wong kang haid. Wan nupasai lan wong kang nipas. Krana li adami sihatiha ora nono sahe salat. Minhuma saking niku haid lan nupasa. Wala qada lan ora nono qada. Tegese ora wajib qada salat alaihim ing atase kabeh. Bal tajibu balik tawajib kodo salat ala murtadin ing atase wong murtad wa muta'adda lan wong kang wa muta'addi lan wong kang sengaja bisa karin kelawan mabuke kelawan ilang akale. Pun salat 5 waktu itu wajib. Untuk siapa? Pertama muslim.
Mukallaf itu balik, berakal itu mukallaf. Laki-laki atau selain laki-laki. Tohirin kang suci. Maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Kafir asli itu ahlul kitab ya. Ahlul kitab tidak wajib sholat. Anak kecil tidak wajib sholat. Wa majnun wong edan tidak wajib sholat. Wa mugma alaih wong sakau, wong mabuk. Orang ini mendem. Mugma alaih itu mendem. Itu tidak wajib sholat. Ayan termasuk mugma alaih. Wasakron, sakron ilang akale niku mergo krana mergo krana ilang akale kuwi pingsan utawa klenger. Ya, klenger saking panase itu pingsan klenger. Iku enggak wajib sholat. Krana tapi dengan syarat bila tak ada kelawan ora den sengaja ya ki maujud. Tapi kalau disengaja yang Didi misalnya majnune sengojo. Emang enek majnun sengojo ya enek lah pura-pura misalnya ditarik didatengin mekar terus pura-pura gila. Iya. Lah kuwi umpamane iki. Aslinya buriko ora ngerti, cuman rada ngarep titi wis kerungu. Nah, itu atau mugmale atau mabuknya atau karena sengaja hilang akalnya atau disengaja itu tidak termasuk. Sehingga kalau disengaja nanti wajib qada sholat karena meninggalkan sholat. Kalau tidak disengaja itu tidak wajib sholat. Dan juga tidak wajib sholat untuk perempuan yang haid atau yang nipas. Nipas itu damun yakhruju min farjil mar'ati ingda wiladati. Darah yang keluar dari farjinya perempuan ketika melahirkan itu nifas. Ba'dal wiladah setelah melahirkan. Kalau bareng dengan melahirkan namanya damul wiladah. Itu tidak wajib karena tidak sah. Tidak ada keabsahan untuk sholat bagi perempuan yang haid atau yang nifas. Dan juga tidak wajib qada. Untuk siapa? Untuk mereka tadi yang disebutkan. Misalnya anak kecil meninggalkan sholat nggak wajib qada. Orang gila meninggalkan sholat selama gilanya tidak disengaja itu tidak diwajibkan qada. Kemudian udah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru sembuh, ya 10 tahun itu ya nggak harus diqada. Nggak harus diqada. Atau dia pingsannya tidak disengaja itu tidak harus qada. Nah ini nanti ada di depan. Nah, kalau dijawab sekarang Pak Yai nggak seru. Tetapi bal tajibu balik tawajib akan tetapi wajib untuk orang murtad itu mengqada sholatnya. Orang murtad, misalnya dari kecil dia muslim. Islam karena dia menikah dengan orang non muslim perempuannya atau perempuan menikah dengan laki-laki yang non muslim akhirnya kebawa ke agama lain namanya murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian sudah tua ditinggal suaminya mati, kemudian dia tidak ada saudara di sana, kembali ke Sumeragung jadi orang muslim lagi. Nah selama misalnya nikahnya umur 20 tahun kemudian kembali lagi jadi Islam tahun umur 50 tahun, ada 30 tahun yang harus di qada sholat. Itu orang murtad.
Ya berarti kan kalau misalnya dia umurnya 50 tahun, ada setan waktu 15 tahun untuk hidup, berarti per setelah sholat maghrib, kodo sholat maghrib 2 kali. Nah kan berarti 3 kali sholat maghrib mengkodonya terus. Saya sempat pernah teringat bahwa dulu di Makassari ada veteran itu, karena saya pernah nanya, Mbah kok setiap sholat duhur sholat lagi, apa imamnya nggak sah? Enggak le, saya dulu ketika musim perang nggak kok bersolat itu, akhirnya saya sekarang sholat lagi, atau sholatnya kayaknya nggak sempurna, saya sholat lagi. Saya jelasin, Mbah, kalau seperti itu sebenarnya nggak harus kodok, tapi aku kayaknya dua utang. Ya api-api wae. Sebenarnya kalau misalnya itu kan karena udur. Karena udur sholat sholat pakai baju tentara itu kan kotor-kotoran, lihurmatil wakti misalnya, atau misalnya dia memang udur di sana, sebenarnya tidak harus kodok. Cuman karena kehati-hatian atau merasa terbebani gitu kan, kurang sah, jadi mengkodok sholat gitu. Ya nggak masalah. Dan juga orang yang tadi terjadi seperti itu karena sengaja, orang yang tadi hilang akalnya atau orang yang majnun atau mugma alaihnya karena sengaja, itu wajib kodok. Pingsannya karena sengaja, emang ada. Pingsan karena sengaja, misal udah tahu dia kalau panas-panasan pingsan, dia sengaja panas-panasan biar pingsan, nah itu pingsannya sengaja. Tuh, termasuknya pingsannya sengaja. Atau kalau di puasa itu muntah sengaja, itu wajib ngodos puasanya. Misal orang kalau mambu motor apa namanya itu, kebul motornya positif enek muntah, tapi ke sengaja malahan diampun-ampunin. Nah itu namanya muntahnya sengaja. Wayuk talu lan pateni si wong ail muslim, tegese wong muslim mukallafin kang balik berakal, tohirin kang suci saking haid lan nifas, hadan krono had, bidor biunukin kelawan den tugel gulune, in akhrojaha lamonta ngetokake ing salat ail maktubah tegese salat kang wajib, amidan hale sengojo, an wakti jam'in saking waktu jamane salat, jamakne salat, laha kedue salat, in kana lamun taono si wong iku kaslan krono males, ma tiko diwujubiha serta wajib serta nekadake wajibe salat, illam yatub sarate lamun ta ora tobat si muslim, badal istitabah sauwise dikongkon taubat. Wa ala nadbi lan iku tetep ingatase hukum sunnah al istitabatu utawi ngengken taubat. La yadmanu ora den tempui sapa man wong kota laukan mateni si man ing tariku sholah qabla taubati ing dalem saurunge tobat, lakinahu tetapine kedue man iku ya tamu dosa si man wajib, karena sholat itu wajib, sehingga ketika orang muslim mukallaf sesuai dengan hukumnya dia wajib sholat, kemudian dia tidak melaksanakan sholat
atau sengaja keluar melaksanakan sholat di waktu yang bukan waktunya sholat, atau dia sengaja mengakhir-akhir sholat sehingga keluar dari waktunya sholat, sementara dia menekadkan sholat itu wajib. Maka kalau dia disuruh tobat tidak mau tobat, wayuk talu, harus dibunuh. Zaman biyen ya, wayuk talu, dibunuh orang yang sengaja mengakhir-akhir sholat sampai keluar dari waktu sholatnya. An waktu jam'in, dari waktu jamak, wenang jamak takdim atau jamak takhir. Itu kenapa? Karena dosa besar. Itu pun syaratnya ilam yatub, apabila dia tidak bertobat ketika disuruh tobat. Misalnya Anjarno sengaja iki ketahuan kali kula, Anjarno sampean tobat kali Gusti Allah. Krana ngakhir-akhir sholat duhur sampai entek waktune, sengaja memang, dan paham Kang Jarno itu paham bahwa mengakhirkan sholat itu dosa besar, sampai meninggalkan sholat itu dosa besar. Kali tak inget nih orang gugu, iku lek zaman biyen dipuateni gulune kae. Ya, tiang pecine dipateni. Ya. Iku layud manu. Orang yang membunuhnya itu tidak kena had, tidak dapat dosa. Bukan tidak dapat dosa, tidak dapat had, tidak dapat hukuman kisos. Kalau membunuh kan dikisos. Tapi kalau membunuhnya karena dia ngengken sholat, dia nolak, atau ngengken tobat dia nggak mau tobat malah nolak, itu tidak dapat had, tetapi lakinau ya sama, tapi dia dosa. Dosanya apa? Dosanya karena dia tidak membawa ke sultan. Harusnya ketika kita saya sudah mengingatkan Mas Jarno, tapi Mas Jarno marah ngengkel. Nah tak gowo ning sultan, ning imam. Du imam kulon. Ya, padha wae kuwi ngene. Namun bawa ke imam khalifah baru. Jangan dihakimi sendiri. Lagi. Oh, jadi seperti itu. Babat. Itu dalam artian saking wajib sholat. Oke. Wayuk talu landen pateni kupron hale kupur. Iki pateni dalam keadaan kupur. Kalau tadi yuk talu, ini ada beda hukum ya. Nanti saya bedakan. Wayuk talu landen pateni si uang kupron hale kupur. Intaroka lamun taninggalaken si uang ing sholat jahidan hale ngenteng-ngenteng sholat. Wujubaha ing wajibe sholat. Jahidan hale ngenteng-ngenteng wujubaha ing wajibe sholat. Pala yuksalu mangka ora den adusi ya si wong, wala yusolli lan ora den sholat tisu alai ngatasé si wong. Kalau tadi orang yang mengakhir-akhir sholat dengan sengaja suruh tobat malah ngengkel pateni. Nah, ketika sudah dipateni tetap dalam keadaan muslim.
Kalau ini enggak. Kalau ini bedanya dia jahidan anujubia, ngenteng-ngenteng atau nyepelek nih, tidak mengakui kewajiban sholat. Kalau tadi kan masih mengakui kewajiban sholat, cuman dia mengakhir-akhir sholat kaslan krono males kuwi. Nah, kalau intarokaha jahidan krono bukan karena kaslan tapi karena jahidan, krono apa? Krono ngenteng-ngenteng menyepelekan kewajiban sholat atau menghina kewajiban sholat, itu dipateni dalam keadaan kubur. Karena dia menyepelekan sholatnya sudah kubur. Walah, baru sholat nih kok. Ya kan? Nah, itu. Tadi ini hari ini ada yang viral. Saya dua hari ini viral ini. Siapa namanya? Ada seseorang tokoh masyarakat di Facebook kalau nggak salah, itu saya baca. Bukan baca, saya dengar ada video. Nanya kepada Ustadz Dasad. Ustadz, saya puasa rajin, sodako rajin. Coba saya dibujuk untuk supaya mau sholat. Nah itu ya. Dia nggak mau sholat. Tapi kalau puasa rajin, ini rajin, ibadah yang lain rajin, tapi dia nggak mau sholat. Pandangannya begini, kenapa tidak mau sholat? Karena orang yang koruptor sholat, yang sholat panggah koruptor, yang sholat panggah mencuri, yang sholat panggah ini, panggah dan seterusnya. Nah pandangannya seperti itu. Ya sama saja tadi Mas Didi bilang, padahal yang disalahkan bukan sholatnya, tapi orangnya. Nah, apa sebabnya? Karena inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mampu mencegah si musollinya tadi terhadap perbuatan yang keji dan mungkar. Lalu bagaimana ketika dia sholat panggah berlaku keji dan mungkar? Berarti bukan sholatnya, media sholatnya, tapi musollinya. Yang sholatnya itu belum sesuai dengan tata cara sholat. Ketika kita makan kok nggak kenyang-kenyang, jangan disalahkan makannya. Ketika kita zikir, padahal janji Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, ketika zikir itu akan menenangkan hati. Ketika kita zikir panggah kelingan utang wae. Nah. Ketika kita zikir bukan tambah tenang malah tambah gemerungsung hatine. Jangan disalahkan dikire. Walah kae cemen dino dikiran puang gawe keluargane semrawut umpamane. Ora panen sisan. Dro kae wong Bali kae puanenane apik-apik, salat jarang padahal ora pernah salat, ya kan? Kae tandurane apik, salat enggak pernah. Nah, yang disalahkan bukan medianya, bukan zikirnya. Jangan-jangan ketika kita zikir, mulutnya zikir, hatinya enggak zikir. Artinya zikir kan ingat. Pas ketika ingat, ketika kita membaca pola untuk mengingat, hati kita tidak mengingat. Jadi seperti itu. Tidak bisa disalahkan medianya. Tidak bisa disalahkan medianya. Kait awak dhewe bendino ngaji tapi bangga ora api-api ibadah ya lah wis ora mendingan ra usah ngaji. Salah justru. Itu kan. Justru salah ketika kita punya kesimpulan seperti itu. Mending ngaji, belajar benar, tetap dalam keadaan benar, belajar ngaji walaupun masih tetap salah, itu lebih bagus daripada wis orang ngaji
Apa meneh? Ya, ngono kuwi. Oh ya. Nah, kenapa di sini tadi palaya yugesalu wala yusolli? Karena apa? Karena orang yang meninggalkan sholat jahidan itu berbeda dengan orang yang tariku sholah kaswan. Kalau orang yang meninggalkan sholat atau mengakhir-akhir sholat karena kaslan itu masih dihukumi muslim. Walaupun dibunuh tapi tetap disolati di mandeni. Tapi lek umpamane wong wis ngenteng-ngenteng salat, menghina salat atau bahasana nyepelekne salat, wajib salat itu sudah dihukumi kufur. Ketika orang kufur, matinya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, buang saja. Nah, ngono kuwi. Artinya berarti apa? Orang yang meninggalkan sholat atau orang yang menghina sholat itu tidak lebih baik daripada kucing Mas Didi mau. Bon, niku nggih. Makanya di bab ini, di kitab ini yang pertama dibahas sholat. Wayubadirulan buru-buru si uang kegelisan dan kegelisan sopoman marokang lewat iya sholat biabi paitatin kelawan lepot kelawan rupek wujuban hale wajib infata lamun tarupek kaya sholat bila udrin kelawan ora nono udur upala payal jamu mangkam wajib ingatase si man maro opo al kodo pauron ing dalem waktun menika ing dalem waktune ketika seseorang meninggalkan sholat atau ketinggalan, ini bahasa paitah itu berbeda dengan tariku. Kalau pait itu tertinggal, beda dengan meninggalkan. Ya, meninggalkan dengan tertinggal beda. Tidur dengan ketiduran beda. Kalau tidur kan disengaja tidur. Kalau ketiduran lagi duduk tidur, ketiduran. Ini bedanya meninggalkan dengan tertinggal. Wajib buru-buru mengqadha sholat untuk orang yang pait. Pait itu sholatnya tertinggal tapi tidak ada udur. Tertinggal tapi tidak ada udur. Seperti kita kerja mempeng. Ngedos utawa nunggoni kombet wedi pindah neng kotakane wong liya awake dhewe nongkrong tapi sadar ndelok HP wis jam sakmene. Waduh ngene gur waduh tok. Duh. Ya. Lek ditinggal kombete lewat, lewat, waduh balik meneh misalnya. Nah, maka itu selain kita menyadari bahwa diri kita dosa, wajib buru-buru kegelisan. Udah sholat wajib buru-buru untuk sholat yang tertinggal karena paitah bila udrin. Sholat yang tertinggal karena tidak udur tadi
itu pauron pada waktu itu. Soalnya saiki dohor nih waktu dohor. Kita nungguannya pas di waktu dohor sampai ngasar. Belum sholat. Kita sudah menyadari ya Allah Gusti kula dosa. Ketika pulang kita wajib buru-buru kodo sholat. Kodo sholat duhur tadi. Nggih. Nggih, waktu ngasar. Nah, nanti di depan ada Mbak Yai. Nanti ada di depan, sebentar lagi ada. Jadi niatnya kodo Kang. Usolli fardhu dhuhri kodoan lillahi ta'ala. Biasanya kan usolli fardhu dhuhri adaan itu pada waktunya kalau kodoan. Itu jadi satu ininya natijahnya satu apabila tertinggal sholat dari waktunya dengan tidak ada udzur syar'i, maka wajib dengan segera mengqadha sholat. Ya, satu. Qala wis ngendika sapa Sayyikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala le. Walladzi utawi iki kaul iku walladzi utawi kaul doharo kang dohir. Anau satune kelakuan. Yal jamu wajib. Yal jamu mesti wajib ing atase siman apa sorfu jami ujamani molake sekabeh jamane siman likodoi kedue kodo. Dikodoi kedue kodoe perkara ada kang ngaliyani ya ma ing perkara yang taju kang butuh si man lisorbihi kedue molake si man ing ma lima ing dalam perkara labuda kang ora nono labuda kang misti minhu kedue saya minhu saking si man wa inau satu ne kelakuan yahrumu haram alai ing atase si man opo at-tatawwu salat sunnah. Intaha tutuk ya kaul. Nah, ada sebuah ungkapan kaul yang adhar itu kuat, sama halnya dengan muktamad kalau di ilmu fikih. Wajib bagi seseorang yang tertinggal, ya, tertinggal sholatnya bila udrin. Ini kaidah fikih tentang masalah faidah. Innahu yaljamu sorfu jami ujamani kodo uma adama yahtajuli sorfi. Apabila seseorang meninggalkan sholat lifaita karena tertinggalnya baik di udrin au bila udrin, nah itu wajib mempergunakan seluruh zamannya itu untuk kodok dulu sebelum kegiatan yang lain. Sehingga haram melaksanakan sholat sunnah sebelum kodok. Ini kaidah. Nanti akan dipecahkan di depan kaidah ini. Jadi ini kaidahnya. Kaidahnya adalah bagi siapa saja orang yang meninggalkan sholat karena tertinggal, baik tertinggalnya karena udur maupun tidak udur, dia wajib mempergunakan seluruh waktunya itu untuk kodok. Sehingga haram hukumnya seseorang melaksanakan sunnah. Kita masih punya utang kodok, tapi malah sholat sunat, itu haram hukumnya. Lebih baik daripada sholat sunat, lebih baik niat kodok dulu, baru setelah itu sholat sunat. Lalu bagaimana penafsirannya? Penafsirannya, wa yubadiru lan buru-buru si uang bihi kelawan iya kodok nadban hale sunnah. In pata bi udrin, in pata lamun talepot
Lamun tarupek si iman bi udrin kelawan udur, kanaumin seperti turu, lam ya ta'adda kang ora den sengaja bi kelawan naum, wanisyan lan lali kada kaya mengkono-mengkono lam ya ta'adda. Nah, satu tafsirannya, sunnah hukumnya buru-buru mengkodo sholat bagi orang yang tertinggal sholatnya karena udur. Nah, ini tafsiran dari kaidah tadi. Sunnah hukumnya bagi seseorang yang tertinggal sholat fardu karena udur, sunnah hukumnya buru-buru, buru-burunya sunnah. Misalnya kita tertidur, naum lam yata'adda itu contohnya begini. Dalam ilmu fikih nanti ada di bagian bab sholat, syarat sholat di sini. Contoh tidur yang tidak disengaja. Sholat duhur itu waktunya jam 12 lebih 3 menit. Kita tidur pulang dari Seladang itu jam 10. Tidur. Kita udah nitip sama istri, Bu, nanti jam setengah 12 dibangunin. Ya. Proyek. Nah, istrinya becek, neng becekan ngobrol, ya ngerti wae lah ibu-ibu ngobrol ya Mas Didi. Obrolan takonan neng gur rego lombok wae lah sing diceritane apa wae. Nah, kuwi. Sa RT pokoke ente ya. Tek diobrol nih pun. Lali wansul kok wis jam 4:30. Oh kan luar biasa nih. Bojone dilali urung tangi. Nah itu namanya naum lam yata'adda. Tapi lek naum yata'adda, naum disengaja contohnya. Nah iki aku pindah nyontone ning kene. Biasane iki sing dilakone karo Kang Yoso iki. Wah Kang Yoso wae lah. Mbak Yai malah kepala tau. Misalnya Kang Yoso ki balik ngajar saka Pamulian, wesel banget panas-panas. Helmnya dilalai ketinggalan pisan nang omahe Kang Jai. Nah, misalnya tinggalan. Walah panas tenan. Datang rumah jam 3, sementara asar jam 3 lewat 15 menit. Nah, tidur jam 3 itu. Nah, itu namanya tidurnya disengaja. Padahal udah ngerti sholat asar 15 menit lagi tuh turu. Dilalai yo bojone beca yo balik maghrib misalnya itu. Nah itu tidurnya disengaja itu. Nah itu tidak termasuk bila udrin. Nah, lali, ada nggak lali yang tidak disengaja? Ada. Itu yang terjadi tapi jarang ya, jarang. Kalau lali disengaja enek. Ngelaleni. Lali tapi disengaja. Enggak ini lali tapi lali disengaja. Contoh lali disengaja, Mas Didi main PS. Main PS dari jam 11 siang sampai maghrib. Kan lali. Lali mangan, lali sholat. Tapi disengaja. Nah itu bila udrin. Nah. Kaki ngasih wis ora ya. Ora ketinggal. Enek lawan. Kok ini rene apa enggak? Nah itu. Jadi tadi sunnah hukumnya buru-buru mengqadha sholat bagi seseorang yang tertinggal sholatnya karena udur. Wa yusannu lan den sunataken apa tartibuhu nartibake pait. Ail pait tegese salat kang lepot. Payukdo
maka den kodo apa subuh-subuh qabla dhuhri saurunge dhuhur. Wa hakadak lan kaya mengkono-mengkono subuh. Sunnah hukumnya menartibkan sholat paitah yang tertinggal itu sesuai waktunya. Seperti tadi misalnya Mas Didi main PS dari jam 11 sampai maghrib. Berarti yang tertinggal duhur, asar, maghrib keburu sholat dilalahnya. Karena ya itu tadi rokok entek, disauri anak yang pisan. Pak, kon balik, tenggoni misalnya. Contohnya. Nah, yang tertinggal duhur karo asar, berarti sunnah duhur dulu baru asar. Subuh dulu baru duhur. Gak kena. Waduh gak kena dikosori, Pak. Waduh ngeri juga lah ngono iki. Watak dimuhu lan sunah neh niki. Watak dimuhu lan sunah dinginake kodok ala hadirati ingatase salat kang hadir. Nah iki Mbak jawabannya. Sunnah hukume mendahulukan yang kodok baru yang wajib, yang hadir. Yang hadir itu maksudnya yang pada waktu itu salat itu. Tadi dohor tertinggal, kemudian keburu asar, maka sunnah dohor dulu baru asar. Bagaimana kalau sholat asar dulu? Ya betul napa-napa, berarti nggak dapat kesunahan mengkodok. Masalah yubadiru tadi yang wajib itu maksudnya buru-buru itu seketika, itu buru-buru. Ketika waktu asar ya setelah asar, sebelum asar boleh mengkodok. Cuman sunnahnya sebelum hadir, sebelum asar. Tuh. La yakhobu kang ora wedi bisa. La yukhobu kang ora den wedeni opo pautuha lepote ya hadiroh. In pata biudrin. Lamun ta lepote budrin krana utur. Wa in khosya lan senajan wedi apa pautu jamaatiha lepote berjamaah hadiroh alal muktamad ingatase kaul kang kuat. Allah Rabbi Utur iki utur. Utur banget iki. Oke, monggo. Ese kan kopine? Oh, kata. Tenang. Iki Mas kita. Iya. Alhamdulillah. Kamu tahu sih, Lek. Mau. Oke, penak ya. Oke. Pas Kang Topa, pas udur iki. Panas apa sih nganget? Oh panas. Panas gitu, panas lagi kental. Kita lanjut. Kang Topa nggih? Nggih. Wajib tadi sunnah mendahulukan yang qadha dari mengakhirkan yang hadir. Yang tidak dikhawatirkan apa? Yang tidak dikhawatirkan pawatnya hadiroh. Yang tidak dikhawatirkan sholat yang hadirnya itu kehabisan waktu. Misal contoh. Nah, ngarit ya. Ulang ngarit lah, deres lah. Ya. Misal contoh mau Kang Didi nungguin kombet misalnya mergone peluncur iki. Nah, nunggoni kombet sampai habis waktu duhur. Ngasar lewat.
terus sampai setengah 6. Nah, urung asaran nih. Soalnya biasanya sholatnya pinggir kaline sat pisan. Nah, setengah 6 itu kalau sholat kodok duhur dulu, asar ketinggalan keburu maghrib. Nah, berarti itu tidak sunnah kodok dulu. Harus hadir dulu, asar dulu baru kodok. Kenapa? Karena la yakhofu tadi. Sunnah mendahulukan yang kodok daripada yang hadir itu syaratnya la yukhofu fautuha. Apabila tidak dikhawatirkan habis waktunya hadiroh tadi. Paham gak? Nah itu siap. In pata bi udrin. Apabila tadi ketinggalan kodoknya itu biudrin karena udur. Dan juga wa in khosya, walaupun dikhawatirkan tertinggalnya ikut berjamaah hadir. Ini sing rajin berjamaah ke. Nah ini baru contohnya Bayi Rosidi nih, ya rajin berjamaah. Hah? Salah berarti aku. Tapi ya lumayan untuk ganjaran husnudon. Misalnya Bayi Rosidi rajin berjamaah udah misalnya memang rajin berjamaah ini. Berjamaah biasanya dilala bar wingi kae malam Jumat kae bari asinan urung waktune urung salat ngisa keburu kerja karo istrine karo bojone bar kerja keturun. Nah nggih keturun urung ngisaan. Nah ya kebros maksudnya Mbak, kebros rene ya. Misalnya keturun tangi-tangi wis subuh. Wis basah. Nah. Wis subuh tangi adus beres adus arep berangkat sholat. Jamaah neng masjid, bayi selamat dilalai wis sholat sunat beres. Komat. Wis komat. Aduh ki sholat jamaah disi opo kudu disi. Nah, kalau tertinggalnya tadi kan tertinggalnya tidak udur nih, nggak udur. Kalau tertinggalnya tidak udur, itu kodo dulu, wajib kodo dulu daripada jamaah. Itu wajib, ini wajib. Tetapi kalau udur, sunnah jamaah dulu, sunnah kodo dulu baru jamaah. Itu sunnah. Kalau udur wajib hukumnya. Kalau karena tidak udur, kalau tidak udur wajib. Kalau udur sunnah. Ini makanya di sini ada kait in fata wa in khosya. Kalau tertinggalnya itu karena udur, terus dia pilih mana antara hadir dan sunnah, dengan kodok, sunnah kodok dulu. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan berjamaah yang hadir? In pata bi udrin wa in khosya. Nah itu sunnahnya, sunnah mendahulukan kodok dulu daripada berjamaah in pata bi udrin. Kalau in pata bi ghairi udrin wajib kodok dulu baru jamaah. Walaupun jamaahnya ketinggalan. Nah, mending tidak usah jamaah, kodok dulu wajib. Itu pun tadi. Oh ini ada di depan.
Wa in pata wa idza pata lan nalikane lepot si wong bila udrin kelawan ora ana udur payajimu takdimu wajib opo takdimu dingine kodo alaya ing atase hadira. Ya tadi itu penjelasannya tadi. Amma idza khofa apabila amma idza khofa anapun nalikane wedi opo pautu hadiroti lepote salat kang hadir bi ayya koa kelawan yen tumiba opo ba'duha setengah saking hadiroh wa in kolas lan senajan kidik iya ba'dun khorizal wakti ing dalem apa jobone waktu payal jamuhu mangka wajib ing atase siman opo albadu ngawiti siman biha kelawan hadiro. Lalu bagaimana Mas apabila kita sholat qodho sementara hadiroh tadi mepet banget mau sholat kita mau qodho duhur padahal asar sebentar lagi mepet maghrib ya kan mepet maghrib. Bagaimana ini kondisi seperti ini? Nah, apabila kondisi seperti itu, apabila ditakutkan habisnya waktu yang hadiroh, nah, maka wajib mendahulukan hadiroh dulu. Payal jamu bad'u biha, bada abiha, mendahulukan wajib dulu baru qodho. Tuh, apabila ditakutkan nggak kebagian waktu yang hadir, malah qodho kabeh malah. Tuh. Kemudian wayajibulan wajib opo takdimuma dinginake perkara salat patakang lepot iya mak bigoiri udrin kelawan ora nono udur alama ngiriake perkara salat patakang lepot biudrin kelawan udur. Apabila ada dua salat yang tertinggal, yang satu krono udur, yang satu krono tidak ada udur, maka wajib mendahulukan sholat yang terlewat karena tidak udur dan daripada sholat yang karena udur. Kodoknya maksudnya, kodok sholat yang tertinggal karena udur lebih didahulukan daripada mengkodok sholat karena tidak udur. Wa in mana tadi? Wa in pakoda senajan lan senajan ora nono keharusan opo tartibu tartib. Lianau krono tartib iku sunnatun hukume sunnah. Karena walaupun tidak ada keharusan tartib antara mana kodo yang udrin, mana kodo yang tidak udur, itu karena tartib itu hukumnya sunnah. Wal bidaru lan utawi buru-buru iku wajibun wajib.
Sementara tartib itu sunnah, bidarun wajibun. Buru-buru itu wajib. Wa yundabu lan den sunataken apa takhirur rawatib. Ngeriake atau ngakhirake rawatib. Rawatib iku salat sunah rawatib. Anil pawaiti saking piro-piro salat kang lepot biudrin kelawan udur. Wayajibu lan wajib opo takhiruha ngakhirake rawatib anil pawaid saking salat piro-piro salat kang lepot bigoirudin kelawan ora udur. Okay. Ini ada dua kaidah. Yang kaidah pertama, sunnah hukumnya mengakhirkan rawatib sholat sunnah daripada qadha apabila kita tertinggalnya sholat karena udzur. Sunnah daripada sholat sunat qobliyah dulu, lebih baik qadha dulu, itu sunnah apabila kita tertinggal sholatnya karena udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, wajib mengakhirkan sunnah daripada qadha. Tanbih, pengiling-iling. Man sapa wong mata kang mati siman, walaihi lan iku tetep ing atase siman as-sholatul sholatun sholatu pardin utawi sholat pardu. Lam tukdo mangka ora den qadha wala tubdalan ora den pidyai anu saking man. Wapi kaul lilan ing dalem suwiji kaul ana satune qadha ikutub aluden lakoni den kerjake anhu saking kaul man auso aweh wasiat siman biha kelawan qadha amla utawa ora wasiat hakau wis ngahikayataken ing ya kaul sapa al-Ubadi Imam al-Ubadi anis Syafi'i saking Imam Syafi'i li khobari krono enek hadis bihi ing dalem ya hikayah kaul wa pala lan wis ngerjake bihi kelawan kaul sapa As-Subki Imam Subki anba diaqoribihi saking setengah piro-piro kerabate Imam Subki. Ini tanbih itu tandanya sudah terjadi dan penting diingat-ingat. Apabila seseorang mati masih punya qadha sholat nih, mati masih punya qadha sholat, maka itu tidak usah diqadha, tidak usah dipidyah. Nah ini kaul pertama nih. Apabila seseorang mati meninggal dunia selama hidupnya itu pernah meninggalkan sholat, maka ketika orang meninggal dunia tadi si ahli warisnya tidak harus diqadha, tidak harus mengqadha sholatnya atau mempidyahi. Bidah bahasa di sini wala tupadu, tidak harus dipidyahi. Itu menurut satu kaul. Sementara yang sudah berjalan kaul yang kedua yaitu Imam Ubadi dan Imam Subki pernah melaksanakan bahwa saudaranya, kerabatnya meninggal dunia punya qadha, terus Imam Subki mengqadhakan sholat yang tertinggal dari kerabatnya tadi. Ini seperti apa yang dihikayatkan oleh Imam Al-Ubadi dari Imam Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Maka kita tidak perlu ribut, ini bid'ah, ini enggak. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak perlu diqadha dan tidak perlu dipidyah. Pendapat yang kedua pernah dilakukan oleh Imam Subki sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Al-Ubadi dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Oh. Ini boleh dikodoin, boleh dibidain, dipidiahin. Itu ausobiha amla. Seseorang yang meninggal tadi memberi wasiat atau tidak, itu boleh. Ada dua pendapat. Tuh. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Pun sambil ngopi, monggo kita diskusi bersama. Wallahu a'lam bishawab.